belahan bumi ini yang selalu berjuang untuk istiqomah mengikuti dan meneladani Rasulullah sampai akhir hayat kita. Dan juga dan juga jazakumullah khair kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan boleh nanti linknya ini semuanya saya bersama diri saya. Kali ini saya diamanai untuk menyampaikan materi tentang nggak tanya sama yang baca ya, kalau yang baca mesti tahu. Surat apa tadi? Ar-Rum. Ayat yang pertama, nggak semuanya. Ayat 21. Ya, ayat 21. Kalau di dalam ayat tadi ya, qori kita membaca tilawah Al-Quran sudah membaca surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayat ini an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan bagi kalian, bagi kaum laki-laki ya, pasangan dari dirinya, dari tulang rusuknya. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar sakinah, cenderung, condong, tenang kepada istrinya. Ya. Waja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan Allah jadikan ya, setelah merasa nyaman dengan istrinya, merasa tenang dengan istrinya, ya, dijadikanlah ya di antara keduanya itu sakinah, mawaddah ya, mawaddah warahmah, dijadikanlah cinta dan kasih sayang itu hadir. Jadi bohong ya, kalau belum nikah punya rasa cinta, bohong nggak? Palsu. Semu, sepakat? Iya. Soalnya nanti ada maunya tuh. Dan, ya kan? Baik banget ya, ceweknya ya baik banget ya, cowoknya juga baik banget. Setelah menikah sebulan, ya, karena cintanya itu cinta palsu, cinta monyet, ya. Jadi kalau sudah nikah, baru Allah tumbuhkan ketenangan seorang suami pada istrinya. Allah tumbuhkan di antara suami istri cinta dan kasih sayang itu setelah menikah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, yang demikian itu merupakan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpikir. Nah, jadi dalam ayat tadi ada kalimat litaskunu ilaiha, agar merasa condong, tenang, tentram pada istrinya. Nah, maka ya ayat ini berhubungan dengan keluarga, dengan rumah tangga. Nah, kalau kita cari lagi, kita buka-buka lagi, kita cek di dalam Al-Quran, kalimat litaskunu itu masih ada di beberapa ayat lain, ya. Ada di beberapa ayat lain, di surat Yunus ayat 67, ada di surat nanti kesimpan. Al-Qasas ya, ayat 73, ada di surat Ghafir ayat 61. Nah, itu lintas kuno. Nah, mari kita
kita pelajari bersama di sini ya. Wallahu ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Ya. Dialah Allah yang menciptakan malam. Litaskunu fihi, agar kamu itu istirahat di malam hari. Ya, litaskunu, agar tenang, agar tentram. Wan nahara mubsira, dan Allah ciptakan siang itu untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk mencari karunia Allah. Di siang terang benderang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Yang demikian itu tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau mendengar. Masya Allah ya. Bisa ibu bayangkan, bisa Ahwati bayangkan, kalau 24 jam itu Allah jadikan siang tok, gimana kira-kiranya? Pasti lelah banget. Iya enggak? Lelah banget. Dan coba kita renungkan, kalau misal Allah itu menjadikan 24 jam itu hanya malam tok, apa yang kita rasakan? Bosan tidur, bosan ngetep bojo, bosan kelon-kelon. Iya enggak? Bayangin loh, 24 jam itu hanya malam, terus malam. Karena 1 bulan itu sama dengan 30, 29, 28 hari. 1 tahun 12 bulan, dan itu isinya hanya malam. Betapa panjangnya itu malam. Ya. Terus lagi kak di mana, terus makme opo. Lah turun dong. Iya enggak? Itu kalau orang mau mendengar, orang mau berpikir, wah Masya Allah ya, luar biasa. Allah mengurus hambanya itu luar biasa. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, semua dijodohkan. Kemudian di surat Al-Qasas ayat 73 itu Allah lebih menggambarkan betapa luar biasanya Allah jadikan siang dan malam. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ya. Dan dari rahmat Allah itu, ya. Dengan rahmat Allah, ya. Allah jadikan siang dan malam. Allah jadikan malam dan siang. Dijadikannya malam untuk litaskunu, agar kita bisa beristirahat, agar kita bisa tenang, ya. Dan dijadikan naharo, jadikannya siang, agar kamu bisa mencari karunia Allah. Berkarya, yang pandai berkebun, yang pandai memasak, yang pandai mengajar, yang pandai mungkin berkarya, yang lain bisa berkarya. Wala'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya Allah, iya ya. Kalau tidak ada siang, cuma malam saja, betapa bosannya kita menjalani hidup. Dan kalau hari 24 jam itu siang saja, tidak ada malam, betapa lelahnya kita menjalani hidup, betapa jenuhnya kita menjalani hidup. Karena tidak ada istirahat, tidak ada rasa tenang dan udara yang dingin, panas sepanjang hari 24 jam. Jadi benar-benar bagaimana kita jadikan ini sebagai rasa syukur kita. Karena ada di bulan Juli ini yang siangnya itu lama banget, tapi malamnya singkat. Ada yang tidak dengan seperti itu. Kemudian di ayat yang lain, litaskunu tertulis di surat
Al-Ghafir ayat 61. Ya. Allahu ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Allah jadikan malam itu agar kalian istirahat, agar kalian itu tenang, agar kalian itu tentram. Wan nahara mubsira. Ya, jadi mirip-mirip dunia ayatnya. Dan dijadikan siang benderang itu agar kalian itu berkarya. Innallaha ladu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki karunia yang banyak sekali untuk manusia. Walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak. Ya. Apalagi di akhir zaman ini, orang bekerja tidak mengenal siang, tidak mengenal. Ya. Banyak yang siangnya itu untuk tidur, tapi malamnya untuk bekerja. Kenapa? Kenapa? Dan itu penghasilannya gede loh. Sebulannya 15 juta. Iya. Siangnya bolong tidur, malamnya melek kerja. Kenapa? Karena kerjanya adalah lewat dunia internet dan mengikuti jam kerja barat, ya. Itu bisnisnya itu online dengan Amerika, dengan Belanda dan yang lainnya. Tapi yang kerja orang Indonesia tinggalnya di Indonesia. Di sana siang di sini. Gede bu penghasilan itu. Sebulan minim-minimnya 10 juta minim. Ya, kalau sudah sekian tahun ya ngarani bisa 20 juta, minim-minimnya 15 juta. Padahal ya di situ ya menyalahi sunatullah, iya enggak? Siang belum tidur, malam lelehan. Padahal sudah ditetapkan di setiap wilayah masing-masing, wajah amal laila libasa, dan aku jadikan malam itu untuk istirahat, wanaharo ma'asya, dan dijadikanlah siang itu untuk berkarya, untuk bekerja. Jadi kalau antum tidak di Indonesia ya kerjanya di Indonesia wae, versi Indo. Kalau versi Indonesia banyak kerjanya di bangku, ya pulangnya ini udah jam 8:30 malam, itu masih nenteng lemburan. Jam 9 malam itu baru pulang, tapi masih nenteng lemburan. Tidak cuma itu kerjanya di Indonesia, tapi kerjaan online, cyber, itu yang sekarang benar-benar fitnah yang jalan. Kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam. Harusnya mengikuti sunnah Nabi, habis bisa itu tidur, nanti malam jam setengah 2, jam 2 setengah 3 itu pasti bangun kalau bisa itu. Untuk apa? Untuk tahajud. Jadi itulah yang kebanyakan orang sekarang coba bersyukur dengan kerjanya wajar-wajar saja. Bisa dapat uang. Loh, masalahnya uang itu mengantarkan kamu bisa hidup sebagai manusia atau sebagai pahlawan. Ayo lah. Saya melek malam siapa? Ya, nah disitulah ya. Makanya sama-sama mendapatkan uang, sama-sama mendapatkan penghasilan, ya harus lebih memperhitungkan. Saya itu hidup kondisi sunatullah atau tidak. Kembali terlepas dari itu semua, dari ayat yang kita baca, dari Al-Rum 21, Yunus 67, kemudian Al-Qasas ayat 73, kemudian Al-Ghafir ayat 61. Di situ tadi tercantum kalimat lintas kunubi sama lintas kunubi. Nah, artinya di situ kalau surat Al-Rum itu lebih menyinggung kepada keluarga. Adanya seorang suami ketemu dengan istri itu bagaimana kita ilaiha. Suami merasa tentram dan tenang ketemu dengan istri. Berarti ini yang masih suka galak sama suami,
koridor dulu ya. Halo, halo, ya, yang masih jalan sama suami, turunkan dulu kegalaannya. Karena tujuannya suami ketemu kita, kaum istri, itu untuk mendapatkan ketenangan. Kita pun wilayah, ketenangan, ketentraman. Nah, gambaran ketentraman atau ketenangan ini seperti apa? Ya, Allah gambarkan dalam ayat tadi adalah gambaran malam hari. Ya, gambaran malam hari. Nah, di malam hari itu awal kita ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu memadamkan cahaya bumi. Ya, di malam hari Allah memadamkan cahaya bumi sehingga tidak terasa panasnya mata. Tidak terasa panasnya mata. Yang dirasakan setelah seharian dari jus bangun tidur sampai mau tidur lagi yang dirasa apa Bu? Apalagi ibu-ibu istirahatnya kapan? Istirahatnya kapan Bu? Istirahatnya kalau berjemaah. Kalau nggak berjemaah, dari bangun tidur itu sudah kompor nyala, ya kan? Terus urusan apa Bu? Pakaian, cucian, ngantar anak, ya, jemput anak, ya, yang ke sawah ya ke sawah, ya, asar pulang, ya, sampai rumah apa sholat asar, mandi, sampai akhirnya ketemu tiba malam habis sholat maghrib, habis sholat isya, apa yang dikatakan? Rasanya pengen selonjoran, ya enggak? Penat banget hari ini ya Allah. Nah, jadi disinilah bagaimana kita sebagai seorang istri memadamkan api yang membara dari siang hari, panas yang membara di siang hari, sehingga ketika suami pulang masuk ke rumah, ya, tidak apalagi maaf ya, kan ada yang zaman sekarang kan kerja sore ya, sepakat gak sih? Kalau orang dulu itu dulu, ya, zamannya Pak Harto ini sekolah opo baik dulu, zamannya Pak Harto sekolah tingkat apa baik dulu, pulang. Zaman sekarang kan enggak, ya kan? Jadi disitulah bagaimana kita memadamkan panas yang membara di siang hari yang dirasa oleh pasangan kita. Apalagi sang pencari berjuang nafkah. Ya. Rasanya pengen ketika sampai di rumah itu ya benar-benar yang didengar dari lisan seorang istri itu yang menenangkan, menenteramkan, ya. Nggak boleh galak. Ya, nggak boleh galak. Kan ada istri yang duduk dulu, salah baru dijawab. Ya Allah, rasanya dengar ya. Setan kepek itu jadi apa salah? Jadi yang mestinya suami itu merasa tenang, merasa tenang, akhirnya tidak merasa ketenangan di dalam rumah. Jadi kalau sudah gambaran, kalau sudah seharian suami itu mencari nafkah di luar, entah itu apapun profesinya, jangan dilihat profesinya, tapi lihat proses perjuangannya, bagaimana menafkahi keluarga. Maka tunjukkan betul kata kita, lahirkan sifat qanaah pada diri kita. Ibarat kata, alhamdulillah, ayah pulang sampai rumah meskipun dagangan nggak laku semua nggak apa. Yang penting sehat.
yang sudah didapat insya Allah cukup ya. Cukup ya, mudah-mudahan Anda diberkahi semua usaha. Itu tentang Bu. Suami harus merasa bahwa penghasilan yang dirokok harus tenang, rasanya ya Allah, Engkau kirim padaku istri yang luar biasa. Ya. Tapi kalau jenengan galak-galak, suamiku berpikir gimana caranya aku menghindar. Benar nggak? Iya. Bagaimana caranya ketika aku masuk rumah, ibarat istri ngomong, ini ibaratnya orang bus. Iya kan? Karena ada tahu, istri ada yang sampai rumah itu, ya tadi loh ya, tetangganya beli kulkas loh, internet ya, bagus ya, ada diskon, ya Allah, keringetnya ini loh Ustaz, keringetnya masih mengalir, ya, terus ngomongnya kulkas bukan adem Bu, tapi panasnya pol. Meskipun yang ngomong kulkas, ya. Tapi kalau benar-benar lahir dari lesan yang ponakan, Masya Allah, ya. Lesan yang menenteramkan, benar-benar yang ibarat suami mungkin sudah menyandarkan kepalanya di Allah, nah itulah bagaimana kita menjadi istri yang bisa menjadikan seorang suami itu benar-benar merasa bahwa beban hidupnya tidak ditanggung sendiri. Itu teman-teman. Jadilah istri yang bisa memadamkan panasnya bara di siang hari. Jadi malam seperti itu. Tenang ya. Jadi misalkan kalau masuk kamar, itu sudah masuk kamar, HP-nya dimatikan, wifi dimatikan, sambungan data dimatikan, dayanya dimatikan. Suami akan merasakan pelayanan yang baik. Sepakat? Benar loh ya, benar loh ya. Coba nanti sampaikan sama suami, coba bayangin masuk kamar, istri pegang HP sendiri, suami pegang HP sendiri, seharian sudah kenal. Apa coba yang dirasakan? Jadi tidak ada, inilah nikmat malam itu tidak ada. Ya, cuma sampai nikah udah nikah sampai malam ya, begitu nggak pernah malam lah, begitu mau ibarat siang atau malam kata-kata. Masuk kamar, HP matikan. Otomatis kalau suami HP-nya mati, istri HP-nya mati, terus ngapain? Berdua, sharing bareng, cerita-cerita. Itu yang harus dimunculkan lagi kayak nenek moyang kita. Dari zaman nenek moyang kita berumah tangganya, buat istrinya itu pasti akur banget loh. Orang sampai istrinya pasti cuma akur. Kenapa? Gak ada HP. Masing-masing berjuang mendapatkan ridhonya suami. Jadi malam itu waktunya benar-benar dinanti, apalagi digilir. Ya, istri apa? Digilir. Tuh, suaminya pindah-pindah. Oh, Masya Allah ya. Sampai suami aku menderita, sampai gosok deh. Oh iya loh, nggak dipoligami, sampai suami merasa kesepian, merasa terabaikan, merasa dicuekin, merasa nggak digagas. Gosok deh. Sepakat loh ya? Itu ya. Dan terlebih lagi saya minta tolong jangan curhat status. Curhatnya di status. Ya
Allah, dunia apa? Ini kok sudah tidak menghargai pasangan. Aku iya, lek suaminya nggak pas, ya pas malam hari, ya. Ngomong baik-baik, masya Allah ya, hebat ya, seharian berjuang, berjuang nafkah ya, sehat ya, masya Allah ya. Terus dengan ya ngomongnya, masya Allah ya, mudah-mudahan jangan sampai ayah mati duluan, milik aku duluan, ya. Ya, aku nggak pengen jadi janda, ya. Sehat ya, pokoknya jangan sampai ya. Kalau sehat saya juga harus siap suami dan anak. Senang kan? Iya. Terus ya. Insya Allah ayah sudah selalu ya, meskipun ya pelan-pelan ya, mudah-mudahan pokoknya juga bisa hilang ya. Iya, saya jadi benar-benar menerangkan. Ya. Itu tentang renungan malam ya untuk suami istri yang ada dalam ayat tadi. Lintas dulu ayat tadi di situ benar-benar suamiku merasakan wah saya benar-benar mendapatkan pasangan yang pas. Ya. Kemudian ya kita renungi kembali bahwa malam itu adalah malam yang tak tergantikan oleh siang hari. Bisa nggak malam diganti siang? Seharusnya malam terus diganti siang. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi malam itu adalah waktu yang tidak bisa tergantikan oleh siang hari. Nah, begitu juga harapannya seorang istri juga seperti itu. Istri itu wanita yang tak tergantikan oleh siapapun. Mungkin sharing sama teman biasa, boleh, ya. Mungkin nyampaikan unek-unek pada sahabatnya, boleh. Tapi istri adalah tempat curahan hati bagi suami yang tak tergantikan. Itu yang harus coba kalau jenengan itu digantikan kira-kira mana orang itu? Iya enggak? Kira-kira sakit enggak? Ya, tiba-tiba suami jenengan ini nenteng perempuan ke rumah, terus bilang untuk perempuan ke rumah terus bilang, "Ma, ini istri baru saya." Kira-kira gimana? Bisa digantikan, makanya jadilah istri yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Iya enggak? Iya. Ada seorang suami, ya, ditanya oleh temennya, ya, Pak, sampai kendo manurutnya berbuat istrinya nurutan. Terus kata si bapak-bapak ini, loh, hebat lah. Enggak, istri saya satu. Terus rumah gini itu apa? No, itu urusan saya sama istri saya. Jadi kalau rumah dua bukan berarti istri saya dua. Oh, tak kira mau tolong janda si kain. Si Bulan. Apa kata si bapak ini? Kalau ada wanita yang persis sama istri, aku mau. Istri saya itu kelebihannya A, B, C, D, begini. Kalau ada wanita yang mirip seperti itu, aku mau. Berarti si suami ini sudah merasakan bahwa istriku wanita yang tak tergantikan. Sebagaimana malam tak bisa diganti dengan siang. Ya, jadi jangan sampai bojone sampean ke pulang bawa ganti nih sampean. Karena diri ini ya enggak? Ya salah sendiri, enggak dihargai. Ya enggak? Oh ada.
Dan itu bukan sinetron. Bukan sinetron, benar-benar ada. Sampai akhirnya apa? Istri pertamanya itu kayak longlet. Tahu itu longlet? Balung terbungkus oleh kulit. Saking mulusnya. Ya, kenapa itu? Suaminya pulang bawa ganti, diajak serumah lagi, serumah. Ya, kodarullah suaminya ini orang PNS. Kalau PNS kan nggak boleh loh beristrikan dua. Nah, disidanglah oleh atasannya. Ternyata dia masih sehat, masih waras, pilih istri pertamanya. Meskipun hartanya sudah habis, sampai gaji seumur hidupnya, selama dia jabatannya sebagai PNS, itu sudah dicedok sama istri mudanya. Makanya sekali lagi jadilah wanita yang tak, ya, istri yang tak tergantikan oleh siapapun. Siap berjuang, tenang loh, tenang loh. Sesekali makanya kalau malam kok dengan lagi pas belum tidur, tapi suami sudah terpejam. Kadang kan gitu ya. Kadang suami kita menemani suami biar bisa tidur, tapi kadang suami sudah tertidur karena penatnya di siang hari. Dan istri belum tertidur. Coba tengoklah suami. Ya Allah, Masya Allah. Suami saya tidur seperti ini. Ya Allah. Sudah tenang seharian. Ya. Kalau saya tidak ada suami istri, ya Allah, alangkah kocar kacirnya diri saya. Ini pejuang nafkah, pejuang usia, pejuang receh untuk keluarga. Sehingga apa? Ada satu kekuatan untuk berubah lebih baik kepada suami. Siap ya? Yang gadis-gadis mantap nanti ya, sudah punya gambaran kesehatan calonnya tuh saya bisa menjadi istri yang terbaik. Ya, tentunya kan dibatasi di dunia ya. Kalau perempuan sekarang itu diajak hidup enak, siap nggak? Siap. Diajak hidup nggak enak? Siap. Temani, sampai ada lo stiker di mobil. Aku hanya cinta roda 4. Dan duit suaminya. Dan stiker itu, Masya Allah, bukan suaminya yang dicinta, duitnya. Ya, nah itu gampang banget dapat gantinya. Ya gampang kalau suami lah, kamu materai banget, duitnya gampang, ceraikan selesai. Ya, sekali lagi jadilah istri yang tak tergantikan oleh siapapun. Ya. Oh kadang-kadang temen loh, ngambil baju kita loh, ada loh, teman dekat istri, ini ngambil suaminya, itu bukan sinetron, bukan sinetron, bukan sinetron. Makanya kadang-kadang ya, ada orang yang curhat ke rumah tentang rumah tangganya dan yang lainnya. Apa kata anak saya? Ini ternyata bukan sinetron, oh kami apa? Ya, nah itu makanya usahakan kalau sudah menikah bisa, ya, ya enggak? Jangan sampai kita tergantikan oleh ibu kita atau mertua kita. Ya percayalah. Oh mana ada yang bilang lagi viral. Dulu tetangga saya yang ngalami kayak gitu, tapi zamannya belum ada Android. Ya, seorang ibu mertua berhubungan senggama dengan laki-laki menantunya. Si suaminya lihat. Kodarullah sebagai RT sampai pikirannya sampai nggak kenalnya. Mukanya kurus, ayahnya bertanya, Pak RT lah sampai ini sakit nopo toh? Kok bisa ngajar, bisa kemana-mana kok sampai kurus kayak gitu? Nah, disitulah ternyata ketahuan ya Allah,
Ternyata istrinya disebut menantu lakinya. Ya, ternyata suaminya tergantikan. Oh, kebalikannya itu semuanya ya. Suaminya tergantikan ya Allah. Makanya disinilah bagaimana suami tidak tergantikan, istri tidak tergantikan, ibarat malam tidak terganti dengan siang seperti itu. Ya, Bismillah ya, dengan yang mau mantu siap ya, anak Nisa. Iya, nggak bisa loh, tapi dengan bisa. Senang kalau mantu nggak pribadi. Ayo dong, aja dengan bahasa kayak mantu wah. Mungkin ya, bahaya kan? Iya nggak? Ya, dan yang sudah nikah harus siap bisa. Mau kontrak, mau ngekos, mau rumah gede, mau rumah petak, lebih baik bisa. Ya. Kok bisa tinggal di rumah orang tuamu, terus sama orang tuamu, sama ibumu, karena ternyata orang meskipun sudah tua dia lebih ya aman, ya enggak? Ya begitu. Tolong ya. Nah, itu ya. Jadi tak tergantikan pasangan ya. Dan orang tua ketika anaknya belajar bisa yuk. Banggamu yang duit, jangan gitu, cukup, ya. Mertua yang berjuang untuk memisahkan rumah tangga anaknya coba, ya. Jadi kadang suami istri berusaha bagaimana tidak tergantikan posisinya di hadapan pasangannya, ternyata pihak ketiga ingin menggantikan posisinya. Makanya harus hati-hati ya, sayangi suami, cintai suami sepenuh hati, terima apa adanya ya. Kalau kurus ya alhamdulillah, dan kendaraan dengan tak boros. Kalau gemuk ya alhamdulillah, belum gajian, puasa sehari gak terasa ya. Kalau cerewet ya alhamdulillah, gak nyala TV radio masih aman. Kalau pendiam ya alhamdulillah, ketenangan dijumpai ya. Kalau cakep bikin murkanya ya alhamdulillah, gak seperti bikin gantungan. Baru pergi nanti pulang jam berapa ya, sama siapa ya, cakep kayak apa, kita pendek, klinik, miskin, bebas, batang aman, berpakatan itu. Laki-laki yang pendek, hitam, rambut keriting, ya, miskin. Orang masih goblok, ya. Tapi di situ lah nggak tergantikan, ya nggak? Apa yang mengganti? Nah itu benar-benar istri setengah malam itu benar-benar apa adanya. Istri merasa nyaman dengan pasangannya, suami merasa tenang dengan pasangannya. Itulah istri setengah malam. Ya. Kemudian, ya, ada renungan berikutnya tentang malam hari. Malam hari itu adalah waktu yang sangat istimewa. Dan waktu itu hanya sepenggal saja. Ya, di malam hari itu ada waktu yang istimewa. Dan itu hanya sepenggal saja, yaitu di sepertiga malam, di mana doa diijabah. Allah langsung turun ke bumi. Ya, doa diijabah. Ya, harapan berkah dan anugerah turun pada malam itu. Itulah sepenggal malam, hanya sepertiga. Nah, maka bagaimana kita jadi istrinya sepenggal malam tapi istimewa? Kenapa? Karena rahmat dan keberkahan ada pada yang sepenggal itu, yang sepenggal malam. Jadi bagaimana kita bisa menjadi istri yang sepenggal malam itu istimewa?
Artinya apa? Kita menjadi pasangan yang istimewa bagi suami kita. Istimewa apa? Suami merasa wah, istriku bisa istimewa. Mungkin kalau berencana tidak sebaik orang yang pintar. Mungkin kalau ngobrol tidak sebagus profesor. Tapi disitulah ada dirasakan oleh seorang suami bahwa istriku itu istimewa. Istimewa dari mana? Sisi berkah dan rahmatku. Ada kisahnya istrinya itu nggak berpendidikan. Anak, ya istilahnya namanya pandangan bisa bayangkan seorang wanita, seorang ibu tidak berpendidikan, tidak sekolah. Dia kayak saya, nggak pernah dia marah. Bahkan sampai suaminya menjadi seorang profesor yang dari dia siapa? Istrinya. Kadang nggak cantik. Kadang kalau lagi jalan bareng gitu, istrinya itu dibilang gini, Pak Profesor, itu kok bapak sama pembantu kemana istrinya? Coba. Suaminya itu profesor, dosen, ya, dekan lagi jabatannya sudah tinggi. Suatu ketika jalan sama istrinya, wajahnya wajah pembantu, pakainya sandal jepit. Ya, benar orang itu bertanya, oh kemana istrinya? Kok perginya sama pembantu? Cantik banget nggak? Tapi profesor ini apa? Ini istri saya. Istri saya itu meskipun seperti ini, orang yang istimewa dan istimewa. Dia dengan bangganya, saya bisa sampai profesor karena itu saya. Dia sekolah saja bisa, tapi dia tidak pernah marah sama saya. Tidak pernah tidak perhatian sama anak saya. Bahkan sampai makan, ya Allah tuh, kayak dikasih sepatu dipakaikan. Jadi apa? Benar-benar istimewa. Maka jadilah seorang istri yang sepenggalnya saja itu istimewa. Ya, itulah di malam hari itu ada sepenggal malam. Hanya di sepertiga malam. Allah turun ke bumi, Allah mengijabah semua doa, Allah menurunkan berkah dan rahmatnya. Maka jadilah seorang istri yang sepenggalnya saja itu istimewa, penuh berkah dan rahmat. Jadi jangan minder kalau kita nggak cantik, tapi kita ternyata ada satu keistimewaan di hati suami. Ya, punya perempuan, punya istri cantik, juga bisa mendengar. Yakin fitnahnya luar biasa. Ya, anggota ada dibilang radikal, orang cadalan, ayune ora imun. Bingung, zaman sekarang. Ya, selingkuh tidak lagi ketemu tatap muka, lewat HP itu bisa loh selingkuh. Ya, benar. Jangan mikir aku kasihan kemana-mana ikut. Benar. Kajian kemana-mana itu saya tahu, saya ini nomornya, statusnya alhamdulillah sepertiga malam sudah bermunajat. Ahad pagi alhamdulillah bisa ikut kajian pagi, ahad pagi. Jam 9:30 alhamdulillah bisa santunan di panti asuhan. Tahu nggak? Beliau berlapor kelas kakak untuk wilayah Banyumas. Benar, karena itu yang direbut laki-lakinya itu siapa? Kepala perhutani, spesial, dokter spesialis. Gagal dapat itu jenderal lokal, gagal dapat jenderal Jakarta. Yakin lewat apa? HP. Ya. Itu. Alhamdulillah. Sekali lagi jadilah istri yang sepenggalnya saja itu istimewa, apalagi seluruh renungan istri setengah malam. Ya. Kemudian, ya,
tentang malam yang kita ambil pelajaran, kita renungkan tadi adalah malam itu adalah malam yang benar-benar mendatangkan keteduhan, kenyamanan. Ya, kenapa? Ya, matahari pastinya ya, matahari ini sudah tenggelam. Ya, di situ kita lihat rembulan. Adakah panasnya rembulan dengan bisa bosan dengan panasnya rembulan? Ada yang bosan dengan cahaya rembulan? Bahkan kalau pertengahan tanggal final pertengahan bulan, bulannya mencorong, banyak orang yang pengen duduk di luar meja sama tetangga. Wong dukur kalau sedih lagi, malam serok semakin kuat. Wah tanggalnya tengah-tengah bulan mencorong dicari. Tak ada yang bosan. Mau orang yang taat, mau anu masih tidak akan pernah jemu menatap bulan. Kenapa? Panasnya tidak kuat. Hiasan bintang-bintang itu. Maka jadilah istri yang benar-benar hadirnya itu benar-benar tidak membawa nuansa panas. Sejuk, indah. Jadilah istri yang benar-benar ditatap itu indah. Di sawah kita dari itu tidak akan jatuh karena benar-benar indah. Karena Nabi kalau mau sholat tahajud itu sering apa tuh? Itu ambil wudu keluar. Nah itu bisa dibuka di tampil surat Al-Imran yang akhir-akhir ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Nah, itulah yang Rasulullah baca ketika sholat tahajud. Beliau keluar sebelum sholat atau kadang setelah sholat untuk menyaksikan Masya Allah. Inilah ciptaan Allah. Langit bumi terasa melengkapi, indah dipandang, menyejukkan, menguatkan, dan jadinya kalau sholat ditanya kok nggak ngantuk, sholat tahajud nggak ngantuk. Coba sebelum tahajud ya langsung keluar. Kalau pas hujan ya jangan. Kalau pas terang keluar atap langit. Maka jadilah istri yang bila ditatap itu tidak membosankan, dipandang itu indah, tidak menjenuhkan. Itulah renungan istri setengah malam. Tenang sekali. Ya, mau coba? Apa sudah ada yang coba? Sebelum tahajud atau sesudah tahajud keluar. Pernah ya coba? Nah, berarti coba ya, dicoba. Apalagi bareng-bareng sama suami. Ya, sebelum tahajud kita lalu barunya kita tahajud bareng-bareng. Dicoba. Antum tahajud lebih semangat karena melihat kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah yang ada di dalam dengan sujud luar biasa. Ya, maka jadilah istri setenang malam yang ditatap tidak membosankan, ditatap selalu indah, tidak ada rasa panasnya. Ya, ini sampean kok bojone panas kalau sampean gerah, bukan gerah suhu udara loh ya. Gerah kalau sikap sampean berarti ada yang tidak beres. Ya enggak? Setiap lihat istri mau tidur mesti ngomong. Ya, Ma, udah tidur belum? Tidur jam berapa? Menghindari bagaimana biar istrinya tidur duluan, nggak siap dengan omongan istri. Berlindunglah dari sifat yang sifat istri setengah malam, ya. Jadi sifat istri setengah malam itu luar biasa, benar-benar menghadirkan kedamaian. Nah, dan istri setengah malam itu kita renungkan kembali, ya. Istri setengah malam itu adalah
yang benar-benar memberikan semangat kepada suaminya untuk menyongsong esok hari. Karena tidak selamanya waktu itu malam terus, dia akan berganti dengan ya, maka antarkanlah perasaan suami untuk semangat menyambut karir di pagi hari dengan cahaya tipis yang tidak panas, ya, sehingga benar-benar disitulah merasa Masya Allah, inilah perjuangan rumah ya, itu. Jadi jangan sampai mengawali pagi dengan suasana yang tidak enak. Jangankan kita loh, anak saja kalau pagi hari sudah kita awali dengan tanda dilempar, ya seperti itu ya. Ada seorang saudara yang cerita, padahal dia itu orang tuanya ya kerudungnya ya sapuin, ya. Bapaknya dia sering sholat di masjid tapi masalah anaknya, kata ustazahnya, karena saudaranya tetap curahan si anaknya ya. Terus masa bapaknya yang meninggalkan kamu dilempar sandal, jadi ustazahnya tuh sampai ini bocah pemurung banget, kenapa? Kan ditanya, ada apa? Kamu kok kelihatan gak fokus aja, kelihatan pikirannya gak konsentrasi aja, kenapa? Coba Usti, lihat rok merah Usti, kenapa? Abi, udah mulai takut, jadi mau sepatu, aku ingat bagus. Saya nggak ya, kalau anaknya aja diperlakukan seperti itu, kayak makanya jangan sampai mengawali hari itu dengan marah-marah, mengawali hari dengan emosi, mengawali hari dengan omongan yang sudah tidak nyaman, mengawali hari juga dengan perilaku yang sudah tidak menyemangatkan, itu jangan sampai. Maka kita sebagai istri jadilah istri yang bisa mengantarkan suami semangat menyongsong pagi hari dengan aktivitas yang positif. Ya. Makanya sampai kadang-kadang kalau kita bisa benar-benar menjadi istri setengah malam, anak itu bisa merasakan. Ketika si ibunya sakit, anak mengatakan, "Ma, mama sakit, rasanya rumah seperti kuburan." Tidak lagi pagi hari terdengar suara orang ngejus, yang biasanya namanya bisu-jus ya. Tidak lagi terdengar kompor menyala, tidak lagi terdengar aktivitas di pagi hari. Rasanya itulah wanita yang benar-benar biasa sehari-harinya mengantarkan keluarganya lebih semangat, lebih energi menjalani kehidupan, sehingga seakan-akan menjadi power. Sehingga maaf nih, kalau kita sakit, sepertinya rumah itu seperti apa? Kompor yang nggak nyala, makanan nggak ada, rumah suasananya disinilah apa ya suara saya. Jadi disinilah bagaimana kita dari situ berpikir benar-benar hebat. Kalaulah sakit jangan sampai sakit, paham ibu? Kalaulah sakit jangan sampai sakit. Artinya sakitnya itu harus memang harus sakit sehat. Karena kalau sampai sakit, anak apalagi masih kecil, luar biasa. Wanita benar-benar menjadi wanita yang benar menjadi wanita setengah malam, yang dari awal malam sampai akhir 11 paginya mampu menjadi penyenangan, mampu menjadi tempat istirahat, mampu menjadi penyejuk hati, mampu menenangkan suasana.
istri yang benar-benar setenang. Ya. Oh, sudah jam 11 bayar kopi. Ya. Nah, jadi ini sebuah gambaran kalau yang namanya seorang istri yang mampu menjadi istri setenang malam itu tidak bisa diungkapkan saking panjangnya, karena sebenarnya istri yang soleha itu benar-benar mengantarkan suasana suami, suasana anak, benar-benar suasana surgawi, indah dirasa, sehingga suami itu kalau di luar lama-lama nggak kuat. Ya kalau sudah selesai urusan pengennya pulang, itu berarti kita bisa menjadi istri setenang malam, benar-benar menjadi tempat sandaran dan istirahat suami kita, bisa menjadi penyejuk hati suami kita, bisa menjadi istri yang tak tergantikan di hati suami, bisa menjadi istri yang sama sepenggalnya aja itu istimewa, apalagi seluruhnya, menjadi istri yang benar-benar dari awal sampai akhir menuju pagi hari benar-benar menjadi istri yang bisa menjadi semangat bagi keluarganya. Itulah istri setenang malam. Ya, jadi mungkin ada yang ditanyakan? Sudah jam 11 lebih. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Insya Allah begitu gambarannya ya. Jadi bukan saking tenangnya kemudian tidak ngerti apa-apa ya. Jadi setenang malam itu benar-benar menjadi istri yang istimewa, istri yang tak tergantikan, istri yang menyejukkan, istri benar-benar tempat istirahat bagi suami, istri yang benar-benar memberikan semangat bagi pasangannya untuk menyambut pagi hari dengan aktivitas yang berkualitas seperti itu. Oke? Ya, jadi lintas kuno ilaiha dalam surat Ar-Rum itu mudah-mudahan ada pada diri kita semua, dan yang masih gadis mudah-mudahan bisa belajar ya. Lintas kuno ilaiha, benar-benar suami merasa putra pada istrinya. Yang mana surat Ar-Rum ayat 21 itu setiap jenengannya dikasih undangan mesti ono ayat ini. Nek sampeyan ke apal iki kudune lah kudu apal gue ya. Ya enggak? Tengok undangan-undangan pernikahan mesti surat Ar-Rum ayat 21. Ya enggak? Nah itu. Saking apa nih malah sih bikin undangan mungkin ya. Saking apa nih? Ya. Nah itu. Jadi sebenarnya bukan masalah hafalnya, tapi lebih karena tadi menciptakan suasana lintas kuno ilaiha, benar-benar suami itu benar-benar tentram, nyaman bersama istrinya, karena ada tadi tak tergantikan, istimewa, ya kan? Nah, menyejukkan, pada tidak membosankan, menenangkan, ya, tempat beristirahat seorang suami. Nah, itulah istri yang luar biasa, setenang malam. Mungkin ada yang ditanyakan? Sampai jam berapa ya? Benar ya? Sampai jam berapa? Ini sudah jam 11 lebih. Iya, hampir setengah 12. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo silakan. Oh ya, ini masih gadis. Mbak siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saja. Perkenalkan, nama saya Aki. Ya, ini bertanya, mungkin pertanyaannya agak di luar tema. Jadi saya ingin bertanya bagaimana agar saya ini
tidak mudah terbawa perasaan karena interaksi antara teman laki-laki itu cukup sering di kelas dan organisasi gitu. Terus pertanyaan kedua, apakah ada tanda-tanda kalau hati kita itu sudah siap menjadi seorang istri, ataukah ketika mencapai usia sekian itu artinya sudah siap, atau ada tanda-tanda lain misalnya? Kuliahnya di mana? Oh, di Jakarta ini libur. Masya Allah ya. Tidak bisa dipungkiri kalau sudah di dunia perkuliahan itu pasti ya. Apalagi ya sekalipun Islam gitu ya. Satu ruangan dengan lawan jenis itu pasti gitu ya. Nah di sini bagaimana kita yang punya diri kita sendiri, karena pada dasarnya laki-laki yang berani menjalin hubungan dengan perempuan yang belum sama-sama belum menikah, laki-laki bujang menjalin hubungan dengan perempuan gadis itu pasti karena ingin menjajaki. Ya, tahu menjajaki ya? Ini perempuan kayak gimana? Bisa dicoba enggak? Ya makin begitu. Saya dijamin Bu ya, perguruan Islami, sekolah Islami itu nggak sembarangan Bu ya. Purwokerto itu ada sekolah setingkat SMA yang Islami, cuma nggak diekspos saja. Setiap tahun itu pasti ada yang keluar. Kalau nggak keluar, dia berhasil melahirkan tapi tertutup. Ya, makanya tadi pertanyaannya salah sekali. Ya. Kalau saran saya Bayan, bagaimana kita tetap menjaga diri. Artinya, kalau memang laki-laki itu kok simpati, memang berhaja sama kita, dan memang sudah yakin bahwa kita itu pasangannya, katakan padanya, kalau memang kamu siap menikah sama saya, datanglah ke orang tua saya, tantang. Memang kamu sudah siap nikah? Tahu? Ya katakan saja, maaf saya belum ingin menjalin hubungan dengan lawan jenis karena saya masih pengen selesai kuliah. Nanti kalau saya sudah selesai kuliah, silakan datang ke rumah saya, temui orang tua saya dan lamar saya. Nah itu sarannya. Ya, jangan mau buat coba-coba. Karena pada dasarnya maaf ya, sekalipun perguruan tinggi, kondom itu bertebaran di set kita itu belum banyak banget. Yang merasa punya kos-kosan, kontrakan masih merasakan. Ya, gitu. Jadi jaga diri baik-baik. Kalau memang belum siap mental untuk nikah, karena kalau nikah kan otomatis berarti harus belajar bagaimana pernikahan dalam Islam, berupa hal seperti apa. Terus sudah siap belum, misalnya kuliah sambil nikah, berarti ya sambil kuliah, ya ngomong anak, ya nyusui, ya macam-macam. Kalau memang sih sudah siap, nggak apa-apa, minta aja sudah mah. Tapi kalau memang belum siap, ya jangan coba-coba. Jadi lebih baik menjaga diri, kuliah selesai, baru nikah. Kalau memang kita belum siap, lembur skripsi sambil ngomong anak, ini anak, ya kan? Begitu ya Mbak ya. Jadi kalau memang pas ini sih teknis ya, teknis saran saja. Kalau boleh saya sarankan, aku kuliah dulu sampai selesai. Kalau udah selesai, ketika masuk semester akhir lah, kayak misalkan semester 7, semester 8, cobalah sambil ikut pendidikan pranikah yang Islami. Sambil berbekal, siapa tahu begitu lulus dapat ijazah, ya ijazah. Ya, itu ya. Jadi biasanya kalau Purwokerto itu anak-anak yang usia segitu kita adakan kuliah pranikah.
rata-rata berganti gitu ya. Meskipun antum berarti ngaji tidak hanya sekedar karena panikan, tapi ikut kajian-kajian juga yang memang itu diisi oleh ustaz yang secara ilmu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kesiapan nikah atau tidak itu mental masing-masing orang. Kan nikah kan kita lihat resikonya, oh saya nikah nanti hamil punya anak, sekolah belum selesai, kira-kira saya bisa enggak? Ada juga yang sanggup, ada juga benar. Ada mahasiswa Amikom itu yang keluar kemudian nikah dengan mahasiswi unsur. Sampai sekarang punya anak 2, baru kemarin wisuda. Bisa. Artinya di situ kan mental. Kalau Mbak Apisnya tidak apa-apa. Artinya jangan sampai orang tua kecewa sudah keluar biaya banyak ternyata gagal kuliah, ketemu jodoh. Artinya jagalah perasaan orang tua sebagai guru berbakti. Jaga juga konsekuensi kalau memang sudah siap nikah. Artinya di situ punya mental yang luar biasa. Ada juga kemarin anak unsur itu jadi mundur setahun baru wisuda. Ini kan juga udah punya anak-anaknya sekarang umur 2 tahun. Kodoloh hasilnya sama saya juga jadi tahu. Artinya di situ kesiapan mental setiap wanita itu masing-masing orang berbeda. Ada yang memang siap seperti itu dengan konsekuensinya, tanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah karena sebagai bentuk bakti pada orang tua sudah mengeluarkan biaya banyak. Terus konsekuensi juga sebagai seorang istri, wah luar biasa. Kalau bisa, ya bisa. Tapi kalau nggak bisa, jangan coba-coba. Artinya itu mental, ya. Yang bisa mengukur hanya diri kita, gitu ya. Bagian. Jadi kalau belum siap, ya jaga diri, hati-hati, jangan dekati laki-laki. Kalau memang laki-laki itu memang pengen sama kita dan pengen sama Mbak Albi, nah, dan Mbak Albi memang belum siap menikah, ya. Kalau memang kita berjodoh, pasti Allah mempertemukan kita. Tapi maaf ya, saya akan menikah setelah selesai kuliah. Katakan seperti itu. Ya, kalau suami saya itu sering sampai kemarin mahasiswinya itu ketemu. Aku kalau pacaran sama Pak Sendiri gak dikasih, nilai agamanya dikasihnya apa C, terpaksa. Jadi bilang cerita sama anak saya. Terpaksa saya urus karena anaknya itu sekolahnya anak saya. Terpaksa urus, akhirnya saya putus sama papanya. Saya nggak pacaran dulu. Dan memang pacar saya kan di Jepang, saya di Indonesia. Saya sampaikan kepada pacar saya sama dosen PAI nggak boleh pacaran. Kalau pacaran saya nilainya dikasih C. Jadi maaf ya, untuk sementara kita pisah dulu. Nanti kalau berjodoh ya kita nyambung. Itu model berjodoh. Ya, pacaran nilai sekian. Nggak ikut tahun baruan nilai sekian. Sholatnya nggak pernah ketinggal nilai sekian. Ya, tapi kan nggak semua dosen berpikir seperti itu ya nggak? Nah, itu Mbak Alfi ya. Ya, itu ya. Kembali ke Mbak Alfi jawabannya ya. Gimana siap berjuang, nikah dan kuliah? Kalau siap ngomong. Tapi kalau belum siap jangan coba-coba. Nanti bisa kampungnya 10 tahun. Ya, begitu. Yang lain mungkin? Dua pertanyaan. Itu yang sebulan pojok belakang. Yang namanya mengalami rumah tangga itu kan banyak permasalahannya. Misalnya sebagai wanita ketika menghadapi suatu masalah itu kan perasaan dulu ya. Dimana ketika istrinya menghadapi masalah itu kadang-kadang misalkan itu masalah yang besar. Gimana? Jadi seorang atas permasalahan dalam rumah tangga mungkin ini masalah yang besar, agak apa? Ya kayak tenang apa namanya selama ketika yang masalah besar mungkin hatinya betul lama dan sebagainya kan nggak ada rasa tenang tuh kan. Kalau saya mendominasi ya.
yang pertama yang kedua di sepertiga malam itu batas malamnya mulai dari sepertiga malam pertama, kedua, ketiga, dan yang ketiga ini yang terakhir mulai dari seberapa sampai berapa. Terus ada di ini negara yang tidak mengalami masa malam, tapi cuma 1 jam sekarang negara yang suka dengan putus pada rata-rata. Nah itu kalau katanya orang yang pada sepertiga malamnya itu turunnya apakah 1 jam ini sekarang 30 menit, apakah dibagi 30 menit yang terakhir kalau bagaimana? Ya, ternyata kalau menghadapi masalah itu harus dengan perasaan tenangnya loh. Tergantung ya, menurut saya kembali ke kepribadian. Nah, jadi kalau kita menghadapi masalah besar, malah justru kita turunkan gejolak itu kita turunkan dulu. Terus kita ngomong baik-baik. Ini contohnya kayak musulen, ya, musulen. Ketika menemukan masalah pada dirinya yang kira-kira nanti suami itu mungkin saja dia akan kalah besar. Ya. Musulen justru tenang, ya. Dia udah cantik, karena anaknya meninggal, suaminya nggak tahu. Karena kalau dulu orang berdagang ke Syam itu kan perjalanan yang sangat jauh dari Mekah. Maka ketika suaminya pulang, ya, Musulah nggak menceritakan kesedihannya. Kayak betul anak kita begini kalau kita kan udah sudah gitu ya. Ya, Musulah tenang, masih bisa tenang untuk satu menata hati. Dada yang cantik sampai Abu Talha itu tertarik malam itu untuk bisa berhubungan dengan istrinya sampai akhirnya setelah berhubungan ya dan Abu Talha itu nanya gimana nih anak kita gitu ya, apa kata Muslim? Wahai Abu Talha, kenapa aku dan cantik sampai engkau tertarik padaku pada malam itu? Ya. Karena saya ingin menyampaikan sesuatu sekarang. Bagaimana pendapatmu Abu Talha kalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepada Abu Talha, kemudian titipan itu suatu saat diambil lagi sama orang yang punya, sama pemiliknya? Apa kata Abu Talha? Ya harus dikembalikan kepada pemiliknya, namanya aja titip. Nah, itulah anak kita itu kan titipan Allah dan diambil sama pemiliknya sama Allah. Nah kita sudah meninggal sehingga pada malam itu mau tertarik padaku dengan dandanku yang cantik. Lalu apa? Musulah datang kepada Rasulullah dan menceritakan kejadian. Apa kata Rasulullah? Semoga malam itu engkau diberkahi oleh Musulah dan Allah. Dan ternyata lahirlah dari hubungan itu seorang anak. Itu. Jadi ibarat kata kalau kita sedang emosi banget itu diam dulu, ambil dulu, sholat. Saya nanti mau bicara apa sama suami yang pas. Suami biar nyaman, suami tidak tersinggung, tapi saya menemukan solusi. Nah, itu caranya. Ya, itu ya. Jadi jangan kedepankan emosi, tapi justru ambillah wudhu, sholat, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, nanti saya harus ngomong apa ya agar saya menemukan jawaban, mendapatkan solusi dari masalah saya dan suami saya tidak tersinggung. Saya itu bahasa ngomong. Berarti kan kepandaian letan kita dalam mengolah ini. Ya enggak? Iya. Saya bisa coba deh. Sebesar apa masalah? Ya. Pilot terus sampai alhamdulillah ya. Sering nggak ada itu. Cuma aku sama suami ya. Saya biasa saja sama suami. Ya, bos gitu ya. Tanggal muda. Kayak panggil bos. Ya.
tanggal muda. Kalau sewaktu-waktu Pak saya panggil, Bu, minta tolong. Ya, tolong ya. Senang banget, semangat. Terus sampai kadang pelit sama suaminya nggak suka ngomong kayak gitu. Senang. Tanya aja lucu-lucu aja. Kenapa kayak gitu? Yang minta tolong ya yang dasar itu ketinggalan. Kalau lagi tanggal 2 alhamdulillah ya Allah pahlawan bulan ya ya. Aman suasananya. Suami dia senang untuk aku kalau bojone ya. Gitu ya. Banget. Coba sih romantis mesra itu dihadirkan benar-benar nyaman suami sama kita itu. Itu terus tadi yang kedua Ya kalau lebih sepertiga malam. oh maksudnya jadi istri istri setengah malam di waktu yang istimewa yaitu sepertiga itu maksudnya adalah di sepertiga malam itu kan Allah turun ke bumi ya kan yang di sana gitu melihat siapa yang malam itu sedang berdoa kan dijabat melihat siapa yang malam itu sedang bersujud melihat siapa yang malam itu sedang minta ampunan Allah ampuni siapa yang malam itu curhat sama Allah kan kasih solusi itulah maksudnya sepertiga malam yang istimewa maka jadilah istri yang sepenggalnya cuma sepertiga malam itu menjadi istri yang benar-benar istimewa itu maksudnya kualitasnya menjadi istri yang berkualitas bisa menghadirkan berkah dan rahmat bagi keluarganya. Adapun waktu sepertiga malam di situ ya berarti kita ambil waktu sepertiga ya. Tengah malamnya berapa ya kan? Nah jam-jam tahajud jam-jam 2 udah mulai jam 2 jam 3 udah mulai kalau yang malamnya itu singkat cuma sejam ya di situ sepertiganya dibagi ya hitungannya menit ya memang singkat dan jarang ya istilahnya orang muslim yang banyak tinggal di daerah seperti itu tapi luar biasa kalau bisa tinggal di tempat seperti itu di daerah kutub ya luar itu ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud menjadi istri yang malamnya itu istimewa meskipun sepenggal itu hanya sepertiga itu maksudnya sifat kita sebagai istri yang meskipun maaf lah ya kita mungkin nggak sepintar orang lain dalam bercakap kita nggak sepintar orang lain perempuan lain dalam berkomunikasi dan berencana tapi di hati suami kita itu adalah istri yang sangat istimewa sepenggalnya saja itu istimewa apalagi seluruh kepribadian kita itu maksudnya paham ya ya kayak tadi dituntut orang bilang kayak pembantu padahal itu sepenggalnya saja istimewa gitu ya jadi bahagialah kalau punya suami yang bisa menghargai kita dan kita bisa menghargai gitu cukup ya